Makanya kalau setiap ada bantuan dia selalu menolak. Pakai surat minta bantuan, cara Tiko dan Ibu Ani bertahan hidup 11 tahun tanpa air dan listrik di rumah mewah terbengkalai. Kalau di luaran dia bisa berinteraksi, tapi kalau udah masuk rumah dia protes. Tiko, pemuda 23 tahun ini melalui hidup yang sangat berat. Ia rela putus sekolah demi merawat ibunya yang depresi setelah ditinggal suaminya. Keduanya bertahun-tahun tinggal di rumah mewah terbengkalai di Cakung, Jakarta Timur, tanpa listrik dan air. Kisah ibu dan anak ini bertahan hidup menjadi perbincangan hangat beberapa waktu belakangan. Masih banyak yang penasaran bagaimana keduanya hidup tanpa listrik dan air. Simak sepenggal cerita keduanya bertahan hidup. Sejak aliran listrik diputus, Tiko dan ibunya hidup dengan lilin sebagai penerangan satu-satunya. Sebenarnya, kata Tiko, tetangga sempat ada yang memberikan bantuan listrik dengan 1 stop kontak. Tapi itu juga tidak lama, karena Ibu Eni tidak ingin merepotkan tetangga. Sementara untuk kebutuhan air, Tiko mendapat bantuan dari bengkel furniture yang ada di sebelah rumahnya. Ia mengambil air secukupnya menggunakan ember. Tiko cukup bersyukur warga di lingkungannya sebenarnya cukup membantu dia dan ibunya. Diceritakan Tiko, sejak ayahnya pergi meninggalkan dia yang masih duduk di bangku sekolah dasar, setahun kemudian memang listrik dan air di rumahnya sudah tidak hidup. Aliran listrik dan air diputus karena ada tunggakan. Ia dan ibunya pasrah saja menjalani semua sampai sekarang. Lurah Jatinegara, Slamet Sihabudin menjelaskan Eni mulai mengalami kesulitan ekonomi usai berpisah dengan suaminya pada 2010. Menurut Slamet, Tiko juga tidak banyak mengenal saudara atau kerabat dari sang ayah. Sejak didera masalah ekonomi, Eni mulai tertutup kepada tetangga sekitar. Bersamaan dengan itu, Tiko juga tak melanjutkan sekolah atas permintaan Eni. Sebelum mengalami depresi, Eni disebut masih bisa berinteraksi seperti biasa. Salah satunya dengan menggunakan surat ketika meminta bantuan lantaran kondisi finansialnya menurun. Tetangga Eni dan Tiko, Fadli, mengatakan bahwa mereka berdua pernah mengirimkan surat berisi permintaan bantuan. Surat diantarkan melalui Tiko saat mereka mulai menjual barang-barang dan perabotan di rumahnya. Namun, Eni hanya meminta bantuan kepada tetangga tertentu yang dianggap dekat dengan keluarganya. Salah satunya adalah orang tua Fadli, yang dulu menjadi bagian dari pengurus lingkungan. Barang-barang lainnya yang turut dijual mencakup segala bentuk perabot dan mebel di setiap sudut rumah serta peralatan dapur. Dulu, 1 sendok dijual bisa Rp10.000 dan Ibu Eni punya berapa lusin. Eni memang sempat meminta bantuan kepada beberapa tetangga yang dianggap dekat dengan keluarganya. Namun, ia menyetop hal tersebut dan mulai menutup diri dari bantuan yang diberikan warga setempat saat diduga mulai depresi. Bahkan Slamet dan Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Noves Haristeja, sempat ditolak ketika ingin melakukan pendataan agar Eni dan Tiko mendapat bantuan. Dulu ya sebelum viral memang kan kita sudah coba bantu. Ya mungkin. Kalau di luaran dia bisa berinteraksi, tapi kalau udah masuk rumah dia protes. Bisa jadi dia takut, misalnya rumahnya ada yang hamil atau ada yang melakukan sesuatu, makanya diprotek di dalam. Makanya kalau setiap ada bantuan dia selalu menolak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.